Kalender liturgi 17 Maret 2021. Bacaan pertama, Yesaya 49 ayat 8-15. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia untuk membangun bumi kembali. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangun bumi kembali, dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, dan kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan, mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin panas dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada yang dari utara, dari barat, dan ada yang dari tanah sini. Bersorak-soraklah, hai langit, bersorak-soraklah, hai bumi. Bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, sebab Tuhan hibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakan, aku tidak akan melupakan engkau. Demikian sabda Tuhan. Bacaan ini Yohanes bab 5 ayat 17-30. Seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga untuk anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia menyediakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu dan dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakimannya itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang yang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia, dan aku berkata kepada kamu, sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah dipindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh,
saat aku tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak sebuah hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada Anak untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur. Sekian sabda Tuhan. Renungan. Nabi Yesaya memperlihatkan hubungan Yahweh dengan umatnya. Allah bersabda, "Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau." Allah begitu menyayangi umatnya lebih dari seorang ibu menyayangi anaknya. Jadi apapun yang diperlakukan umat kepada Yahweh tidak akan pernah mengubah kasih Yahweh yang begitu besar. Tangan kasihnya selalu terbuka untuk menerima umat yang kembali kepadanya. Yesus pun memperkenalkan dirinya dalam relasi dengan Bapanya. Yesus bersaksi bahwa segala kuasa untuk berbicara dan melakukan mujizat serta tanda-tanda adalah kuasa yang dia peroleh dari Bapanya sendiri. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Hidup berkeberimanan kita harus sampai pada tingkat kehangatan kasih, ketergantungan yang mendalam sehingga keterikatan dalam kesetiaan seorang anak kepada Bapanya. Dengan demikian, relasi kita dengan Allah tidak hanya menjadi sebuah relasi yang kering, formalitas dan hambar. Sebaliknya, kalau ada intimitas yang sungguh antara kita dengan Bapa, kita akan memperoleh daya ilahi dalam setiap tutur kata serta langkah kasih kita. Ya Bapa, Engkaulah sumber kekuatan kami untuk tetap setia menapaki jalan panggilan kami. Bapa, sertailah kami selalu. Amin.